supaya bisa ngeguyur. Nah, kemarin terakhir kita sampai sini. Teorema Apit. Persisnya nanti kita lihat di soal ya. Nanti akan beberapa soal muncul menggunakan ini. Hari ini saya lanjut dengan teorema limit fungsi trigonometri. Oke, kita lihat. Saya nggak akan buktikan satu persatu. Arah kita bukan untuk bukti-bukti gitu ya. Lanjut. Nah, beberapa limit fungsi trigonometri, ini rumus-rumusnya. Kalian nanti tinggal pakai saja ya. Yang ini mau dibuktikan nggak? Ada buktinya ini? Hah? Boleh, dia nggak mau buktikan aja ya. Oh ya, saya buktikan karena menggunakan prinsip Apit nanti. Sekalian mempelajari prinsip Apitnya. Nah, kita akan membuktikan kalau X-nya mendekati 0, jangan bingung, X itu di sini sudutnya gitu ya. Mau bilangannya juga atau apapun. X-nya mendekati 0, maka limit sin X dibagi X itu 1. Coba kita lihat buktinya. Ini saya, buka dulu. Suka kecepatan ngomong, nanti pas dibuka udah di tengah. Oke. Kita akan menggunakan prinsip Apit ini. Caranya dibuat lingkaran jari-jari 1. Nah, kalau X menuju 0 itu kita limitnya harus dilihat ini. Dari kiri dan dari kanan. Atau di lingkaran itu sudutnya ini di kuadran 4 ya, negatif. Ini di kuadran 1. Jadi sudutnya saya lihat dari sini sampai sini. Karena menuju 0, nggak mungkin lah yang sudut sini udah nggak perlu dilihat. Yang ini aja menuju 0, yang dari sini juga menuju 0. Yang digambar hanya yang bagian kanan aja. Kalau digambar di garis bilangan. Hanya digambar yang sini aja. Tapi nanti penjelasannya menyangkut kiri kanan. Oke. Setelah itu coba kita lihat luas juring atau tembereng. Oh ya, ini gini. Ini sudutnya sebesar X, nanti X-nya menuju 0 nih. Tarik sudut sebesar X, memotong di titik P. Dari titik P saya tarik tegak lurus ke bawah ke sumbu X. Ini dibikin busur lingkaran lagi. Busur lingkaran ini kalau OP itu 1, maka OC berapa? 1. Atau OB? Cos X. Cos 1 cos. Cos X ya. OB itu cos X. BP itu sin X ya. Karena ini per 1. Cos X tuh OB per 1. Ini OP-nya. Oke. Luas tembereng OBC ini pasti lebih kecil dari OBP segitiga. OBP jelas ya. Dan OBP lebih kecil dari tembereng yang besar. Apa ini? AP. OAP. Luas tembereng OBC berapa? Nah, untuk itu kita lihat gini. Kalau saya punya tembereng atau juring, ini sudutnya alfa, jari-jarinya R. Kita lihat. Kalau R-nya satu lingkaran penuh, 2pi berarti sudutnya. Alfanya sorry. R-nya mah tetap jari-jari alfa. Alfanya 2pi berarti satu lingkaran penuh. Luasnya berapa? Pi R kuadrat ya. Kalau setengah lingkaran, alfanya berarti pi, luasnya setengahnya ya. Kalau sudutnya setengah pi, 90 derajat, luas temberengnya 1/4 pi R kuadrat. Kalau sudutnya sebesar alfa sembarang, setengah alfa. Nah, gitu ya.
Mantap juga nih kelas ini mah, yang menjawab banyak. Tadi di kelas MIPA agak sedikit yang jawab. Di kelas F itu biasanya nggak ada yang jawab, diem. Oke? Jadi kalau ada sudut alfa, jari-jari R, luas ini adalah alfa per 2 kali R kuadrat. Oke, kita kembali ke sini. Ini. Sembereng OBC, jari-jarinya OB kan? Tadi sama dengan cos ya. Jadi luasnya? Tadi apa luasnya tuh? Setengah sudutnya kali jari-jari kuadrat. Jadi luas. Setengah X cos kuadrat X. Nah, ini. Setengah X. Nah, kenapa ada mutlak? Karena X-nya jalan di sini. Padahal saya ngitung luas. Luas harus positif. Jadi sebenarnya setengah X cos kuadrat X. Ini luasnya. Tapi cos kuadrat udah positif, setengah udah positif, dikeluarkan. Kalau X-nya bisa negatif. Padahal harus dihitung positif. Jadi ada mutlaknya. Paham ya? OBP meskipun barusan udah kebaca, setengah alas kali tinggi kan? Setengah sin X kali cos X. Dimutlakan. Tapi cos di kuadran 1 dan 4 udah positif. Jadi cosnya udah di luar mutlak aja. Dan yang tembereng OAP ya setengah X kali jari-jari kuadrat, jari-jarinya 1. Gitu ya. Setengah kali jari-jari kuadrat kali sudutnya. Cuma dihitung positif semua. Oke. Saya sederhanakan. Semua dibagi mutlak X boleh nggak? Dibagi setengah mah pasti boleh. Kenapa? Pasti positif. Kan bisa 0. Hah? Kan X-nya bisa 0. Nah, kalau dibagi 0 tapi nggak boleh. Kenapa boleh? Supaya bisa selesai nanti jawabannya ya. Boleh, karena apa? Masalah limit hanya melihat mendekati 0. Nggak di 0 ya. Oke. Jadi dia positif dan nggak 0. Kemudian, kalau sudutnya jatuh di kuadran 4, sin X positif negatif? X-nya sendiri negatif juga ya. Jadi kalau dibuka yang di sini, yang di kuadran 4, ini harus diminkan, ini diminkan. Kalau di kuadran 1, ini udah positif, ini udah positif, langsung buka. Jadi hasilnya akan sama aja. Kalau di kuadran 4 jadi min sin X, yang X-nya juga min X. Kalau yang di kuadran 1, sin X per X. Sama aja ya. Karena ini minnya bisa dicoret. Jadi dia gini. Betul? Nah, terapkanlah prinsip apit. Prinsip apit itu kita hitung limit pengapitnya. Ini berapa, ini berapa. Kalau dapat nilai yang sama, bersyukurlah kita. Itu limit yang tengah juga. So, masih bingung si zebra. Yang X-nya negatif nggak saya gambar di sini ya. Yang X-nya negatif. Ini sebenarnya harus dilihat dua-duanya. Di sini saya lihat dua-duanya semua. Atau boleh juga ngelihatnya gini. X-nya ada di sini dan ada di sini. Zebra udah paham? Hah? Zebra? Paham? Nah. Kita hitung limit X mendekati 0 dari cos X berapa? Udah ada kan tadi rumusnya. Cos tinggal hitung nilai fungsinya aja. Nilai limit sama dengan nilai fungsi di titik C. Ya ini nggak saya buktikan yang dua ini. Langsung pakai. Oke.
Yang ini juga nggak ada masalah, langsung masukkan aja nilainya. 1 per cos 0, 1. Nih. Nah, kecepatan ngomongnya. Nah, limit ini 1. Limit ini 1. Maka menurut prinsip Apit, ini juga limitnya 1. Tanpa dihitung-hitung lagi. Terbukti, selesai. Gitu ya. Apa tepak-tepok? Paham nggak? Hah? Ah, kamu kayak bingung-bingung? Hah? Itu nggak percaya. Oke, paham. Siapa yang nggak paham? Oke, kalau udah, selanjutnya tinggal dipakai saja rumusnya. Ini. Nyalin? Masih nyalin? Akan bisa diklik di filenya. Hah? Belum bisa? Pasang Adobe Acrobat aja yang gratis. Adobe Acrobat Reader. Yang readernya kan gratis kalau download. Nah, temennya X per sin X juga 1. Ini. Nah, selanjutnya saya mau tanya. Kalau limit X menuju 3, berapa? Hah? Sin X, ini sin. Tulisan begini bagus, gak kebaca? Berapa? Belum tentu, gimana sih? Hah? Berapa? 7. 1. Nah, ini salah gitu ya. 1 itu kalau bentuk ininya sama. Ini sama ya? Enggak, dan ininya harus menuju ke 0 nilainya. Kalau nggak menuju 0 mah ya udah sin 3 radian dibagi 3. Ya. Nah, kalau ini sin X min 3. Kata 3 min X, boleh lah. Berapa? Hah? Min 1, 1. Siapa yang 1? 5 orang. Yang min 1 nggak kepake, cuma kamu sendirian, jadi 1. Kita mah bukan berdasarkan logika, berdasarkan pooling aja. Banyaknya bilang 1. Enggak, gini. Ngelihatnya, boleh dimisalin sih. Gini, ngelihatnya ya. Sin, kalau ininya sama, ininya harus sama dulu ya. Kemudian kita evaluasi menuju 0 enggak? 3 min X. 3 min 3. Ininya menuju 0, ininya 1 baru. Ya? Coba. Kalau yang ini, yang tadi saya tulis, berapa? 1 ya. Yang lain? Apa 1? Ini berapa? Hah? Kenapa? Ini gimana? Kita ubah supaya sama. Nggak mau. Ini saya kalikan supaya sama. Atasnya kali 3 min X gitu ya. Nah, yang ini 1 karena apa? Bentuknya sama dan menuju 0 harus diperiksa. Ininya menuju 0. Kalau X menuju 3, dia menuju 0. Oke, itu jadi hati-hati. Jangan ketemu sin kuda bagi kuda 1 gitu, nggak selalu.
Kalau kudanya itu menuju 0, benar. Jadi 1. Oke ya. Ya ini contoh-contoh. Sin X menuju 0. Limit X menuju 0 dari sin X min 1 bagi X min 1. Bentuknya sama. Tapi ini kan menujunya min 1 kan? Ya, bukan 1. Ya hasilnya ini. Jangan lupa ya. Supaya nggak lupa kita gedein tuh. Jangan lupa. Sin 1/X bagi 1/X. Jangan langsung 1. Lihat ini menuju 0 nggak? Enggak, ya nggak bisa nyimpulin 1. Oke. Nah, hari ini sisa waktunya kita pakai bahas soal nomor 1 sampai 10. Udah, 1 halaman aja kuliah kita. 2 halaman dengan ini. Alamat di... Oke. Nah, saya akan bahas seluruhnya. Yang kuning-kuning kan kalian klik nggak akan keluar kan ya? Yang gampang saya klik aja langsung. Klik. Sambil saya jelaskan. Gini. Jangan ngobrol. Ini masih banyak loh. Kayaknya harus ini berjamaah dulu semua ya. Hah? Set gitu. Kurang keras mencetnya. Oh, jangan kerekam. Oke. Nanti dalam menghitung limit itu kalau nggak ada masalah substitusikan aja, tapi nggak selalu benar nanti. Kalau ada floor mutlak, hati-hati. Kalau polinom bagi polinom, ada masalah nggak? Coba masukkan X-nya ke bawah. Nggak 0 bawahnya kan? Ya nggak ada masalah. Ya udah gampang. Ujian nggak akan keluar soal ini. Pakai limit pembagian. Udah dibahas kan ya? Ada kan? Saya pakai limit pembagian ini. Syaratnya yang bawah nggak boleh 0. Oke. Lanjut hitung lagi. Ya udah hitung aja. Polinom, kita udah punya rumusnya polinom. Ini. Polinom limitnya tuh sama dengan nilai fungsinya. Meskipun kita nggak buktikan, kita pakai rumusnya. Oke, karena polinom, langsung hitung. Oh, udah dapet. Gitu ya. Nggak akan keluar yang gini. Nanti kalian terhina. Gila katanya dosen ITB. Ngeluarin soal terlalu gampang. Lanjut. Mana lagi soalnya hilang. Nah, yang ini. Kita periksa lagi. Masalah nggak? Oh, masalah. Bawahnya 0. Maka kita harus faktorkannya. Hah? Diturunin nggak boleh. Yang pakai aturan L'Hopital nggak boleh. Nanti semester 2 setelah rumusnya muncul. Oke. Jadi faktorkan, jangan ngobrol. Suara saya nanti harus keras-keras. Pita suaranya habis kayak si Ariel. Ariel yang di Duyung yang Duyung itu. Nah, itu. Oke. Boleh dicoret nggak? Lah, kalau ininya 0 nggak boleh. Kan limit itu nggak di 3. Menuju 3. Jadi ini nggak pernah 0. Boleh dicoret. Boleh ya. Lain kali nggak usah dijelaskan ya, coret aja. Ini polinom, hitung aja nilainya. Masukkan X-nya 3. Nggak akan keluar juga di ujian yang gini. Gitu ya. So, kalau mau disalin. Sudah?
Nunggu. Kalau masih ada yang nulis, saya tungguin. Kalau masih lama, bilang nulisnya. Bisa tidurnya. Tidur mau biarin aja di sini enak kan? Boleh kita jalan. Oh, boleh nggak? Lanjut lagi ya. Mana tadi? Hilang? Oke, yang ini sama aja, cuma ngefaktorkannya panjang. Ya udah, faktorkan aja. Ini ngefaktorkannya rada susah aja gitu ya. Nah, nanti di ujian nggak akan keluar soal yang bobotnya di memfaktorkannya gitu. Memfaktorkannya susah gitu, nggak akan. Karena yang diuji bukan ke arah sana. Jadi soal limitnya lebih gampang dari soal limit SMA. Ya. Oke. Tapi kembali kalau mengevaluasi limit, periksa dulu. Masalah nggak? Oh, masalah di 1. Bawahnya jadi 0. Ya, saya faktorkan. Yang bisa dicoret-coret. Hitung. Sama aja dengan soal nomor 2. Oke, cepat aja itu ya. Jadi jangan khawatir nanti, waduh, di ujian memfaktorkannya susah. Nggak akan ke arah sana mengujinya. Nomor 4. Nah, nomor 4 trigonometri. Trigonometri saya akan jelaskan manual. Oke, sini. Kebaca enggak? Enggak. Nah, kita lihat trigonometri, rumus-rumus saya adalah ini ya. Yang enggak masalah langsung masukkan, yang masalah ini. Udah ada nilainya. Nah, di sini gimana? Coba masukkan langsung. Bawahnya 0 ya. Masalah. Atasnya juga 0. 0 dibagi 0 nggak boleh jadi 1. Gitu ya. Nah, kita arahkan ke bentuk sin U per U gitu ya. Nah, jadi diapakan? Dibagi 2X atas bawah ya. Atau dikalikan 1/2X. Dikalikan 1/X juga boleh. 1/2X. Supaya langsung sama, saya 1/2X. Limit X mendekati 0 dari X dibagi 1/2X tinggal setengah, betul? Ini sin 2X dibagi 2X. Ini 2. Hah? 1. Belum bisa ngitung. Ketularan mahasiswa tahun lalu. Tahun lalu ada yang nggak bisa ini. 4/7 ditambah 5/8 gitu. Belum bisa dia ngitung. Tambah tangan X per 2X itu ya. Nah, oke. Langsung aja hitung limitnya. Nggak usah ditulis pembagian lagi. Setengah. Ini limitnya berapa? 1. Hah? 1. Ini yang kita pakai tangan X dibagi X. Berapa? Tangan X bagi X limitnya 1. Sama dengan sekian gitu ya. Lagi? Gampang-gampang ya, aduh. 4, 5 dulu ke sini. Yang ini saya jelaskan juga.
Ini mau diapain nih? Hah? Terus? Kali sepertiga X. Hah? Susah, nggak tahu, nggak kebayang. Gimana tadi? Dikali apa? Hah? Bagi 3. Kali sepertiga. Terus? Masalah enggak ini? Ini berapa? Tangan 3/2 pi? Enak aja. Tangan 3/2 pi itu sama dengan sin 3/2 pi dibagi cos. Bawahnya 0, cos 3/2 pi. Masalah. Tapi depannya 0. 0 kali masalah sama dengan masalah, bukan 0 ya. Kalau 0 kali sesuatu 0 mah enak sekali. 0 kali hutang negara jadi 0. Jadi udah nggak hutang gitu ya. Nah, untuk itu saya akan jelaskan dulu ini. Tunda dulu ini. Kita belajar dulu yang lain di sini. Gini. Kalau kalian punya rumus sin X ditambah 3/2 pi. Itu kan ada rumusnya ya. Sin X, cos apa gitu kan. Nah, khusus kalau ininya kelipatan setengah pi. Kelipatan setengah pi itu ya bisa setengah pi, 3/2 pi, 5/2 pi. Atau minus ya, min 7/2 pi gitu ya. Yang saya maksudkan kelipatan setengah pi itu. Nah, ini bisa langsung. Nggak usah pakai rumus sin X, cos ini, ditambah cos ini, sin ini. Aduh, panjang. Kalau kelipatannya setengah pi, langsung ini. Kalau kelipatan setengah pi, ini pasti berubah jadi cos. Tinggal tandanya bisa plus, bisa min. Periksa tandanya gini. Gambar, kuadran, itu ya, koordinat. X-nya selalu taruh di X-nya, ini sudutnya. X-nya di kuadran 1. Kalau ditambah setengah pi, dia pindah ke mana? Ke sini ya, tambah setengah pi. Kalau ditambah setengah pi lagi, ke sini. Tambah setengah pi lagi ke sini. Kenapa 3 kali? Karena ini, 3 kali setengah pi. Nah, di sini nilai sin positif negatif? Ini min. Gitu ya. Coba yang lain. Sin tukernya sama cos. X min 7/2 pi. Nah, karena kelipatan setengah pi, jadi temennya, jadi sin. Tinggal tandanya. Masih gila atau enggak gitu ya. Tandanya kita periksa. X-nya ambil di kuadran 1. Kalau minus, turun ke sini pindahinnya ya. 7/2 pi berarti setengah pi, setengah pi, setengah pi 7 kali. Setengah pi 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Jatuh di sini. Cos positif negatif? Biar cepat nanti kalau ada yang paham? Merah garis-garis paham? Merah total putih paham? Sekarang kalau penambahannya kelipatan pi gitu ya. Nah, ini akan tetap nggak jadi temennya. Tinggal tandanya kayak tadi. Ya, kalau ini kan kelipatan setengah pi, ini kelipatan pi. Dia tetap, kalau nggak percaya jalanin aja. Sin ini, cos ini, tambah cos ini, sin ini. Percaya aja udahlah sama saya.
Tinggal tandanya. Tandanya kayak tadi. Tandanya kita hapus lagi yang atas ya. Untuk nandai. Udah kebanyakan garis. Tandanya. 5 pi itu saya pengen nulisnya 10 kali setengah pi. Ya. Jadi X-nya di kuadran 1 ditambah setengah pi 10 kali. Setengah pi 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali, 10 kali. Di sini sin positif negatif. Gitu. Paham? Berlaku pertukaran sin dengan cos dan tangen dengan kotangen. Sama, tangen X min berapa? 5/2 pi. Jadi kotangen karena kelipatan setengah pi. Tandanya kita periksa tandanya. Ambil warna merah. X-nya di kuadran 1, kemudian setengah pi sebanyak 5 kali. Dikurang ke sini. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Di sini tangan apa? Udah paham? Ini sama kalau kelipatannya min berapa? Berapalah 4 pi itu ya. Ini tetap tangan. Nah, 4 pi kembali digambar. Berarti 8 kali setengah pi. 8 kali mundur karena minus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini tangan positif negatif? Dah gitu? Yang mana? Ini? Masa? Coba. Yang ini X-nya di sini mundur 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, cos yang dilihat. Cos di sini negatif. Jadi ini tandanya min. Nah, bingung kan si profesor? Satunya di mana? Satunya harus di kuadran 1 X-nya awalnya. X-nya di kuadran 1 dulu. Mundur setengah pi 7 kali. Mundur setengah pi ke sini dia. Enggak boleh, mulai X-nya harus dari kuadran 1. X-nya jangan di sini mulainya. Harus yang di sini. Baru berlaku rumus itu. Nah, si profesor mah yang gampang jadi susah kalau ketemu profesor. Gitu ya. Oke, udah paham pertukarannya? Sekarang kita baru ngerjakan soal ini. Ini ada 3X. Saya pengen sama bentuknya. Nah, yang depan juga saya bikin 3X. Ya. Jadi saya kalikan 3 dulu. Kalau dikali 3 harus dibagi 3. Ini dikali 3 jadi 3/2 pi. Betul? Tangan ini belum saya ubah. Nah, kemudian saya lihat, ini kasih nama dulu K itu ya. K itu penjahat ya. Hah? Nggak tahu K itu penjahat? Nonton film itu The Jungle Book, si Mowgli. Di situ ada si K itu penjahat, si ular itu. Oke, si K ini penjahat. Nah, kemudian gimana? Kenapa dikali 3 supaya sama-sama 3X? Tapi harus digeser. Karena ini 3X, ini 3X min 3/2 pi. Jadi saya kerjakan dulu gini. Pengennya saya sudutnya, ini kan yang tangan 3X, pengennya berbentuk 3X min 3/2 pi. Supaya sama. Jadi ini harus apa? Kotangan, betul? Ya, menurut yang tadi.
Nah, tandanya yang diperiksa ini. Ini bayangkan aja. Jangan, kalau bingung set gitu ya. Set bukan Z. Set. Kalau setnya di kuadran 1, mundur 3/2pi. 1, 2, 3. Di sini yang diperiksa kotangan. Positif, negatif? Hubungannya. Gitu ya. Saya ngelihatnya jangan 3X tapi set gitu 3X itu. Di sini X, di sini 3X itu. Paham? Hah? Paham nggak? Bukan, pokoknya mau sudutnya berbentuk ini. Karena supaya sama. Kalau ini tadinya 3X diubah jadi 3X min 3/2pi, berarti hubungannya harus kotangan. Kelipatan setengah pi. Nah, udah? Maka saya dari sini lanjut K sama dengan limit X menuju setengah pi. Sepertiganya biarkan aja. 3X min 3/2pi nya biarkan saja. Nah, tangannya berubah menjadi minus kotangan ya. Dari hubungan ini kan. Min dikurung ya. Jangan nulis gini, nanti dianggap dikurangi. Ini dikali minus kotangan 3X min 3/2pi. Gitu? Paham? Siapa yang udah paham? Nggak ada. Ya biarin aja, lanjut aja. Tapi rumus untuk kotangan kan nggak ada ini. Ubah ke tangannya. Kotangan itu kan 1/tangan, betul? Jadi sama dengan sepertiganya kedepankan. Minusnya juga kedepankan. Konstanta kan bisa ke depan. 3X min 3/2pi. Kotangan 1/tangan. Jadi ke bawah jadi tangan. Betul? Kalau perlu saya kurung biar nggak kabur. Ini limitnya 1, betul? Enak aja. Periksa dulu. Ini 0 nggak? Oh, 0. Ininya sama dan menuju 0. Udah, jadi sama dengan min 1/3 kali 1. Dia nggak percaya matanya. Oke? Nah, kalau soal-soal limit itu variasinya banyak. Jadi kalau ditanya ke saya, kalau ketemu limit diapakan? Harus dari pengalaman ngerjain soal. Perlu diantar? Nggak usah. Saya tuh nggak suka yang... Oke, berikutnya ini. Kita periksa masalah karena penyebutnya 0. Jadi saya akan usahakan muncul sin 2X per 2X. Dengan demikian saya bagi dengan 2X. Menjadi ini? Begitu? Betul? Supaya jelas, besarkan ya. Nah. Ini berapa? 1. Diguyur gua semuahan 1. Pakai ini. Enggak, ini saya gratis. Berapa ini? 1. Kamu dia mewakili teman-teman diguyur. Oke. Jadi
Kalau ditulis seperti, mana ini? Sebentar ini kok. Nah, ini ditulis 1, ya salah. Salah ya. Karena ini enggak 1. Ini hasilnya sin 2pi dibagi 2pi. Ya 0. Sin 2pi-nya 0 dibagi 2pi ya 0. Jadi gimana? Enggak jalan cara ini. Cari cara lain. Cara lain gimana? Ya, variasinya ada beberapa. Coba saya ikuti yang udah pernah saya buat. Saya kalikan sekawan. Sekawan tahu ya? A tambah B, temannya A min B itu. Hitung. Kemudian sin 2x-nya saya urai. Jadi, karena ini yang masalah nih. Ini kan kalau menuju pi, jadi 0 bawahnya. Jadi sin 2x-nya saya urai jadi 2 sin x cos x. Kalau nggak apa rumus itu, ya harus pakai rumus penjumlahan. Sin x, cos x, apa gitu ya. Ditambah cos x, sin x, kemudian dijumlah. Masih masalah nggak? Ini sin x, ini sin pi. Hah? Sin pi 0 kan? Cosnya enggak, cos pi mah 1 enggak masalah. Ini cos pi min 1. Min 1 enggak masalah. 1 min cos x, 1 dikurangi min 1 enggak masalah. Yang masalah sinnya. Memang sin itu kata Tuhan juga masalah, dosa. Jadi saya berusaha supaya bisa dicoret. Ini diubah jadi sin juga. Nah, sinnya kan bisa dicoret 1. Tinggallah itu kan. Nah, ini kan nggak masalah. Ini min 1, ini 1 dikurangi min 1 jadi 2, ya udah atasnya 0. Gitu ya. Paham? Jadi harus banyak latihan karena bisa tersesat, ya harus cari lagi cara lain gitu. Oke? Ada pertanyaan? Kalau lihat gini mah paham. Nanti tutup ada soal. Oh, nggak tahu nih diapain gitu ya. Nah, disitulah perlunya latihan soal. Oke, sudah nyalinnya? Belum. Oke, lanjut. Nah, ini bagus saya tulis. Hah? Gimana? Diapakan? Oh, saya nanya diapakan? Enak aja. Hah? X-nya menuju 0 masalah nggak? Ini nggak masalah 0. Tapi cos per 0 nggak tahu. 0 kali nggak tahu nggak sama dengan 0 ya. 0 kali tak hingga juga belum tentu jadi 0. Bisa macam-macam. Ya harus diolah. Nah, tapi ini kan nggak bisa utak-atik nih. Digeser kayak tadi juga nggak akan berhasil. Dimunculkan seper X di sini gitu nggak akan berhasil. Nah, ini baru yang ini harus pakai prinsip apit. Ngapitnya gimana? Kita lihat gini. Cos 1 per X. Paling gede berapa? Gitu? Saya kalikan X kuadrat kedua ruas boleh nggak? Ketiga ruas? Dikalikan X kuadrat boleh? Boleh. Asal jangan 0 X-nya.
Tapi kan limit di 0 artinya X-nya bukan 0. Jadi, dan ini nggak mungkin negatif. Jadi, tandanya nggak berubah. Gitu? Kemudian prinsip apit itu ngapain kita? Nyari apa? Nyari limit pengapitnya ya. Yang paling kiri sama yang paling kanan. Hitung. Limit X mendekati 0 dari min X kuadrat berapa? Limit dari X menuju 0 dari X kuadrat berapa? 0 juga. Beruntung sekali sama. Nah, kalau sama maka menurut prinsip apit di ujian nggak boleh nulis gitu. Ya nanti yang ngoreksi dosen lain, apa kan MPA itu? Menurut prinsip apit maka limit X menuju 0 tanpa dihitung-hitung lagi yang tengah. Langsung disimpulkan 0. Kalau pengapitnya limitnya sama. Sudah? Kamu udah nggak ngantuk? Hah? Ini habis juga, ini habis. Tapi bisa diisi ulang dari sini. Banyak kumannya itu. Sudah? Lagi. Kelas ini kenapa ngejelasinnya cepet ya? Ini lagi. Kayak tadi aja ya. Apit lagi. Sin seper X selalu kecil 1, besar 1 kan? Dikali X boleh nggak? Hah? Nggak boleh. X bisa positif, bisa negatif. Nggak mau. Ini fungsinya ini. Ngapain ngapit X kuadrat? Boleh dikali X kuadrat, tapi nanti nggak ada hubungannya dengan fungsi semula. Gimana? Wah, susah ya? Kalau ngasih contoh yang sama mah ngapain saya tulis 2 kali? Nah, untuk itu saya nggak mau ngelihat yang ini. Saya mau ngelihat mutlaknya aja. Jadi hapus. Pus. Saya mau ngelihat ini. Mutlak sin seper X. Ini pasti besar 0 gitu ya. Betul? Dikali mutlak X boleh nggak? Boleh karena nggak 0 dan nggak negatif. Tetap 0 ini. Mutlak ini kali mutlak ini saya satukan jadi ini. Kenapa kali mutlak? Supaya ini muncul ini ya. Tapi ada mutlaknya ini. Ya nanti diurus belakangan. Gitu? Hitung lagi kayak tadi. Limit X mendekati 0 dari 0 berapa? Limit X mendekati 0 dari mutlak X. Tahu dari mana? Hah? Digantikan aja gitu? Masukkan gitu? Boleh gitu? Sementara boleh dulu, yang ini benar. Nanti nggak selalu benar. Nanti soal berikutnya. Jadi kesimpulannya apa? Menurut prinsip apit, limit X mendekati 0, mutlak X sin seper X sama 0. Begitu? Betul nggak, Profesor? Betul, Pak. Hah? Betul, Pak. Betul. Kamu tapi kok sedih gitu? Kenapa sedih? Hah?
Belum dapat pacar. Ya tingkat 1 jangan nyari pacar dulu lah. Tapi belum menjawab soal. Gimana nih? Saya baru tahu ini. Ini berapa? Jadi, nggak jadi. Yang tanpa mutlak gimana? Hah? Kemarin tadi di kelas MIPA ada yang langsung sadar. Jadi apa? Profesor? Ini berapa? Tadi siapa yang jawab? 0? Hah? Kenapa 0? Nggak ada kiri kanan ini mah. Nah, kita lihat lagi karena kalian lupa pikun. Anak-anak muda sekarang pikun. Bukan, ini di bawah lihat nih. Kalau limit fungsi 0, limit mutlaknya 0, ini berlaku bolak-balik. Kalau nggak 0 nggak boleh ya yang ini nih. Kalau 0 mutlaknya, fungsinya juga limitnya 0 juga. Dan berlaku bolak-balik. Tergantung mana dulu yang diperoleh. Kalau nggak 0, hati-hati hanya satu arah. Begitu. Oke, paham? Jadi ini limit mutlaknya 0, tanpa mutlaknya ya 0. Nah, nanti ini saya kasih catatan khusus. Kenapa bisa langsung dimasukkan X-nya 0? Jadi langsung, kalian kan ngitungnya gini di dalam kepala. Mutlak 0 gitu, sama dengan 0 gitu ya. Nggak selalu boleh. Kalau nggak boleh gimana? Mikir. Nah, kita lihat dulu soal berikutnya. Sudah ini? Ini benar di sini untuk yang ini betul. Tapi nggak selalu. Jadi kalau nggak selalu gimana itu? Kita lihat dulu soal berikutnya. Sudah? Masih nyalin? Sudah. Soal berikutnya. Kita lihat lagi. Nah, ini. Mana? Ini dulu, ini yang C dulu. Yang pentung, bentuknya pentungan, fungsi floor ya. Fungsi floor dulu. Nah, ini. Coba. Ini apakah benar? Nanti kita akan evaluasi lagi. Limit X menuju 1. Floor dari 1. Limit X mendekati 1. Floor 1 berapa? 1. Bilangan bulat terbesar yang nggak boleh lebih dari dia. Boleh 1. Limit dari konstanta 1 ya. Bener nggak langkah ini gitu ya? Yang ini udah pasti bener langkahnya. Ini bener. Tapi dari sini disubstitusikan gini, betul nggak? Nah, kalau udah ketemu mutlak atau floor, kita buka dulu fungsi floor gitu. Yang notasinya ada 2 ya. Ada juga gini. Boleh salah satu. Buku Purcell pakai yang sebelah kiri notasinya. Coba saya mau buka dulu. Kapan bernilai 1? Kalau X-nya di mana? Hah? Apa? Gitu ya? Betul? Masih ingat nggak? Kamu? Dari tadi, lupa sedikit. Aneh. Biasanya lupa atau ingat gitu, lupa sedikit. Coba, kalau lupa sedikit berarti yang lainnya ingat. Kapan dia bernilai 0? Di bawah 0. Di bawah 0 tuh lebih kecil dari 0. Hah? Min 1 sampai 0. Gitu? Coba, saya ambil X di sini. X-nya antara min 1, 0 tuh saya ambil min setengah ya.
Oh enggak, aduh bikin capek aja. Jadi apa? 0 sampai 1. Gini? Iya. Berarti betul, lupa sedikit. Tapi sedikit banyak kalau lupa ya sama-sama di ujian salah. Si Neng kalah ngobrol. Tuh, ngobrol lagi. Ya? Oh, kalau ini saya belum menghitung limitnya. Limitnya masih belum dievaluasi. Ini aja, floor 1 kan sama dengan 1. Belum dihitung limitnya yang ini. Yang ini ke sini belum menghitung limit. Baru mengevaluasi nilai fungsi floor di 1 itu sama dengan 1. Baru ini dilimitkan. Gitu prosesnya ya. Oke. Kemudian kapan bernilai 2? Cepat, Kabang Maya. Sampai kapan ya saya harus nulisin gini? Sampai bosen. Apa? Titik-titik gitu ya. Nah, kita mau mengevaluasi limit di 1. Jadi ini titik 1. Saya harus melihat di kiri kanannya, betul? Coba kita lihat, kalau di kirinya ini, di kirinya tuh banyak yang sedekat mungkin dengan 1. Yang sedekat mungkin dengan 1 mana? Ini kan? Lebih kecil dari 1, tapi sedekat mungkin dengan 1. Nah, di sini 1. 0. Di sini nilainya 1. Jadi, karena berubah, harus pakai limit sepihak. Hitungnya. Limit X menuju 1 dari floor X. Limit kiri. Kalau pakai limit kiri kanan mah selalu jalan ya. Meskipun nggak perlu, kalau memang mau pakai limit kiri kanan boleh aja. Saya belum menghitung limitnya. Tapi kalau 1 dari kiri, ini selalu bernilai 0 gitu ya. Belum dilimitkan. Oke, limitnya sekarang kalau udah 0, kayak ngitung limit biasa aja, nggak ada masalah. Ya, 0. Limit kanannya. Limit X menuju 1 dari kanan, gitu kan? Kalau dari kanan yang sedekat mungkin dengan 1. Nah, ini kan yang ini kan? 1-nya nggak diikutkan. Nah, 1. Nah, ini 1 selalu. Jadi, 1. Jadi kesimpulannya, limit X mendekati 1 dari floor X tidak ada. Jadi yang atas ini salah nih gitu. Ini salah. Nah, nggak boleh disubstitusikan gini aja. Tapi yang mutlak boleh gitu. Kenapa? Yang mutlak sebenarnya juga harus dihitung. Ya, yang mutlak akan saya hitung. Silakan ini disalin dulu. Jadi kalau aturan fungsinya di kiri kanannya berubah, ya harus dihitung pakai limit kiri kanan. Kalau aturan fungsinya di kiri kanan 1 nggak berubah, mau pakai limit kiri kanan juga boleh, tapi nggak perlu itu. Ngomong apa cina ya? Yang mutlak. Fx, nggak usah. Limit X mendekati 0, mutlak X. Nggak selalu boleh disubstitusikan. Kalau ketemu yang aneh, dibuka dulu. Mutlak X sama dengan min X dan X gitu ya. Gitu. Nah, ini di 0. Berubah aturannya. Jadi harus hitung pakai limit kiri kanan. Mutlak X sama dengan limit X mendekati 0 dari kiri. Jadi apa mutlak? Jadi min X kan? Jadi ini polinom.
hitung langsung min 0. Limit kanannya, kebetulan ini sama gitu hasilnya ya. Jadi boleh disubstitusikan tuh. Secara umum ya harus gini ngitungnya. Mutlak X di sini sama dengan X. Gitu. Jadi limit X mendekati 0 dari mutlak X sama dengan 0. Bukan karena disubstitusikan, tapi ini. Kalau disubstitusikan kayak yang floor tadi salah. Paham nggak kamu? Udah nggak ngantuk? Hah? Yakin? Coba. Hah? Kuliah tuh harus gembira. Lagi ya. Oh, ternyata nggak lebih cepat dari kelas 1 lagi. Karena yang ini panjang. Yang B dulu saya ya. Oke. Lu si Pateo keras Yang ini saya aja. Oke. Gimana ini? Nggak boleh dicoret ya. Enak aja. Jadi pembilangnya tinggal 1, penyebutnya tinggal pagar. 1 dibagi pagar gitu. Nggak bisa. Jadi gimana? Ya dibuka kayak tadi mutlaknya. Kita hitung pakai limit kiri kanan karena ini apa? 0. Ini apa? Udahlah. Mutlak X mah nggak usah digambar lagi. Mutlak min X, X. X kecil 0, X besar 0 gitu. Nah, karena berubah, ini aturannya di sekitar 0, di kiri kanan 0, kita harus hitung pakai limit kiri kanan. X menuju 0 kiri, tulis dulu soalnya belum diubah. Limit X mendekati 0 kiri, kalau dibuka jadi apa ini? Min X. Jadi limit X mendekati 0 kiri, belum dihitung limitnya, baru disederhanakan. Limit dari min 1 konstanta. Limit X menuju 0 kanan. Limit X menuju 0 kanan. X bawahnya dibuka langsung X aja kan? Limit X menuju 0 kanan. 1. Nah, kesimpulannya limit X mendekati 0. X dibagi mutlak X tidak ada. Coba kita lihat grafiknya ya. Untuk meyakinkan, nggak ada gitu. Beda kiri kanan. Panggil dulu GeoGebra-nya. Lama muncul di pintar. Geser dia. Nakal pisan. Limit X mendekati 3 dari X per mutlak X. Perlu pakai limit kiri kanan nggak? Kita lihat di 3. Yang di sini kan berlaku aturannya mutlak X sama dengan X kan? Yang di sini mutlak X sama dengan min X. Nah di 3 kan nggak berubah. Tapi kalau mau pakai kiri kanan juga boleh. Jadi limit X mendekati 3 kiri mutlak X sama dengan limit X mendekati 3 kiri. Di kiri 3 ya tetap X kan? Sama dengan 1. Limit kanannya copy paste aja. Nah, itu limit kanannya sama juga kalau dibuka sama dengan X juga. Ya udah gini 1. Jadi limit X mendekati 3, X dibagi mutlak X sama dengan
1. Kalau X mendekati min 1, limitnya berapa? Hitung dalam kepala. Hah? Iya, kecil dia. Dia ingat grafik, jadi cepat. Tapi kalau X menuju min 1, yang ini dibuka nanti jadi min X ya. Baik yang kiri maupun yang kanan. Nanti X dibagi min X, min 1. Hasilnya min 1. Siapa yang masih bingung? Semua ngacung masih bingung, cilaka. Lanjut lagi ya. Aduh, udah jam segini. Nah, kembali ini. Saya pakai ini aja karena udah jelasin yang B dan C. Ini. Supaya tulisannya rada bagus. Kok beda? Hah? Paksa salah nulis linknya, salah nama file. Oke, yang ini. Banyaklah limit variasinya. Ini mah karena yang B dan C-nya udah dibahas, ini jadi gampang. Jadi kembali kita buka mutlaknya. Saya tulis dulu X kuadrat min 1. Susah langsung. Saya uraikan dulu karena bisa difaktorkan. Gitu? Kita periksa tandanya. Tanda dari X min 1 kali X tambah 1. Pembuat nolnya di min 1 dan di 1 gitu. Di kiri sekali plus, betul? Min plus. Jadi kalau dibuka menjadi ada 3 daerah. Yang kiri sekali langsung X kuadrat min 1 aja ya. X kecil harus diminuskan yang di tengah. Min 1 X-nya kecil. Ini berapa? 1. Dan langsung karena udah positif X besar 1 gitu. Perlu ngitungnya pakai limit kiri kanan nggak ini? Perlu tidaknya tuh lihat di 1 ini limitnya, di 1 di kiri dan kanannya berubah nggak aturannya? Berubah kan ini di kirinya, di kanan 1 ini. Jadi saya hitung pakai limit kiri kanan. X kuadrat min 1 sama dengan limit X menuju 1 kiri. Kalau di kiri 1 berarti yang ini harus diminkan kan? Min X kuadrat min 1. Nah ini polinom langsung aja hitung biasa. 0 gitu ya. Limit X menuju 1 kanan. Di kanan 1 ininya menjadi apa? Langsung ya. Sama dengan kesimpulannya. Udah. Sama dengan 0 limitnya karena sama limit kiri kanannya. Lanjut. Paham nggak kamu? Nggak, sebelahnya yang cewek. Si profesor udah kesel dia. Ini soal-soal kegampangan gini diajarin ke gua katanya. Tapi si profesor udah gembira sekarang. Tadi di awal-awal jam 11 sedih gitu. Sekarang udah gembira dia. Kamu udah gembira belum? Siapa yang masih sedih? Boleh nyanyi dulu. Ini mah dari minggu lalu gembira terus nih. Benar atau salah dia gembira. Oke, lanjut lagi. Yang ini salah soal, kenapa?
Karena kalau di kiri kanan dua pasti Nah, dalam akarnya minus ya. Nggak boleh. Salah soal. Tinggal sekarang saya satu lagi. Yang bawah mah nanti aja. Udah gampang. Udah ngerjakan soal yang tadi ini jadi gampang. Cuma pecahnya aja banyak. Gambarnya bisa nggak? Gua mah. Gambarnya aja. Gambar. Kalau X-nya lebih kecil 1, berlaku grafik min X kuadrat. Min X kuadrat itu kan seperti ini. Betul? Tapi berlakunya dari 1 ke kiri ya. Ini 1. Jangan gede-gede satunya. Nanti penuh. 1. Jadi grafiknya hanya yang ini saja. Satunya masuk? Enggak. Gitu betul? Tidak jelas itu bulatannya. Susah ya. Gitu betul? Ini Y sama dengan X plus 1. Kalau X-nya 1, jadi 2, betul? 1, 2. Gitu. Kalau X-nya 2, jadi 3. Hah? Enggak, mau yang ini aja dulu. 3. Tapi enggak ikut gitu. Nah gitu ya. Ini 3, betul? Di 2 nilainya 4. Jadi gitu. Paham? Besar 2, 3X min 3. Jadi kalau ini 3, kalau 3 berapa? 9 dikurangi 3, 6. Aduh. Gimana gambarnya? Dilaso dulu. Kemudian digeserkan gitu. Ya. 6. 5, 6. Jadi di 3 nilainya 6. Betul? ya. 3 kali 3 kurang 3. Kalau di 2 berapa? Entar buat ngegaris aja. 3 kali 2, 6 dikurangi 3, 3. Jadi dari sini ke sini, betul? Tapi di sininya nggak masuk. Yang ini berarti 3X min 3. Yang ini apa? Lupa. X plus 1. Yang ini min X kuadrat grafiknya ya. Udah selesai si Pak Teo. Waduh. Sudah tahu begitu maka jangan dari gambar. Kalau dari gambar ketahuan langsung. Ini pakai hitungan. Limit X mendekati 0 dari fx. X mendekati 0. Hah? Perlu pakai limit kiri kanan nggak? Ini 0. Di kirinya berlaku min X kuadrat. Di kanannya min X kuadrat juga, betul? Jadi langsung aja. Mau pakai kiri kanan juga boleh. Sama dengan limit X mendekati 1. Harus kiri kanan nggak? Hah? Harus? Karena di kiri 1 dan di kanan 1 beda. Jadi saya harus ngitung dulu limit kirinya. Ini apa? Pakai apa ini? Min X kuadrat. Di kiri 1 berlaku ini aturannya min X kuadrat. Jadi berapa? Min 1 ya. Limit X mendekati 1 kanan. Ini menjadi apa? X plus 1. Jadi 2. Jadi ini menyimpulkan
limit X mendekati 1, fx tidak ada. Oke? Di 2 harus pakai kiri kanan nggak? Hah? Harus. Harus. Limit X mendekati 2 kiri dari fx apa? Yang di kiri 2, yang kecil 2, ini X plus 1 ya. X plus 1, fx-nya 3. Limit kanannya sama dengan apa? 3x min 3. Di 2-nya jangan dilihat ya. 3 juga. Jadi limitnya ada. Jadi limit X mendekati 2 dari fx sama dengan 3. Di 2,001 harus kiri kanan nggak? Lihatnya gini ini. 2,001 di kirinya apa? Di sini kan ada angka 2. Berlaku ini? Hah? Enggak. Aturan fungsinya apa? Hah? 3x min 3 di sini. Di sini juga 3x min 3. Mau dihitung limit kiri kanan boleh. fx-nya sama aja. Tapi kalau sama udah aja nggak usah pakai limit kiri kanan. Langsung ini ganti dengan 3x min 3. Dihitung. Begitu. Selesai hari ini. Begitu. Sok mau di foto? Halo. Udahan. Besok kita ketemu di Iya ya, jam 4 ketemu setelah